Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Mengklaim akan membentuk koalisi yang menyebut dirinya koalisi perubahan, Anies Baswedan gagal melakukan deklarasi pada kemarin 10 November. Padahal konon sudah ada 3 parpol yang mau bergabung, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Namun klaim itu ibarat isapan jempol. Seperti halnya info soal daging sapi atau daging ayam yang disebut Anies di depan A'agim soal isi bantuan Pemprov DKI di zaman dia waktu pandemi Covid. Tega-teganya di tengah pandemi, Anies Baswedan bikin hoax dan PHP bahwa Pemprov DKI membagikan bantuan daging sapi atau daging ayam ke warganya. Ternyata koalisi perubahan itu layu sebelum berkembang, membusuk sebelum matang. Mengapa deklarasi pencapresan Anies gagal dilakukan oleh 3 parpol itu? Menurut saya ada beberapa penyebab. Pertama, Anies lebih terlihat sebagai jurkam parpol Nasdem daripada seorang capres. Kemana-mana saat ini Anies lebih mempromosikan Nasdem. Dia terlihat sebagai juru kampanye partai Nasdem daripada seorang capres. Parpol-parpol lain yang mau mendukung Anies tentu akan bertanya-tanya. Buat apa dukung pencapresan Anies, tapi yang dapat untung, dapat manfaat cuma partai Nasdem saja? Pencapresan Anies secara sepihak oleh Nasdem sebenarnya bisa dilihat sebagai offside dalam politik. Kalau benar mau berkoalisi, tapi mengapa hanya melakukan langkah sepihak? Bagi yang waras pun, langkah Surya Paloh bisa dilihat sebagai bentuk penguasaan dan politik posesif kepada Anies Baswedan. Apalagi sekarang Anies lebih terlihat sebagai jurkam Nasdem kemana-mana. Bisa jadi yang ada dalam pikiran elit-elit parpol baik di PKS ataupun Demokrat saat ditanya pengen dukung Anies, ya kepengen, tapi yang jadi masalah untung di Nasdem, buntung di kami. Alih-alih menemukan jalan lapang melalui dukungan Nasdem, Anies malah berhadapan dengan jalan buntu dalam koalisi. Kedua, tidak ada deal soal cawapres akan mendampingi Anies. Demokrat bersikeras menyodorkan AHY, PKS mati-matian mengajukan Aher. Tidak ada kata sepakat. Bagaimana PKS mau melepaskan posisi cawapres padahal mereka merasa suara perolehan pada pemilu 2019 PKS lebih unggul, lebih tinggi daripada Demokrat. PKS 8,21%, Demokrat dapat 7,7%. Demokrat hanya mau modal survei AHY, padahal tidak bisa dijadikan jaminan. Buktinya di Pilkada DKI tahun 2017, AHY di nomor paling buncit, padahal merasa merajai survei-survei. Kecuali posisi cawapres itu seperti tiket yang ada harganya. Kalau deal soal harga, tiket itu bisa diberikan ke pihak lain. Parpol ibarat calo tiket. Pencaloan politik memang bukan hal yang asing. Bisa saja terjadi. Pihak Nasdem sebenarnya menawarkan bahwa deklarasi koalisi disepakati dulu capresnya, yakni Anies. Nanti baru dibahas lagi soal cawapresnya. Tapi tampaknya pihak PKS dan Demokrat tidak mau dikadalin lagi oleh Nasdem. Deklarasi harus sepaket capres dan cawapres. Yang mana cawapresnya diambil dari tokoh parpol-parpol itu. Jadilah buntu, mentok. Semua bersikeras dengan keinginan masing-masing. Deklarasi koalisi pencapresan Anies gagal total. Ketiga, protes keras dari pemilih Nasdem karena elit-elit parpolnya secara sepihak dan tiba-tiba mencapreskan Anies.
Mau diakui atau tidak, pemilih Nasdem adalah pemilih setia Pak Jokowi. Kalau di Jakarta, pemilih setia Ahok. Kok tiba-tiba mencapreskan Anies yang identik dengan permainan politik identitas? Politik ayat dan mayat. Teman akrabnya Rizik dan FPI. Pemilih Nasdem adalah pemilih yang cerdas. Bukan kawanan bebek-bebek di sawah yang bisa diatur ke sana kemari untuk mengikuti kemauan elit parpolnya. Pemilih Nasdem bukan robot-robot mesin yang bisa diatur-atur. 2017 dukung Ahok, anti Anies. 2019 dukung Jokowi, terus mau di-setel tiba-tiba 2024 dukung Anies dan anti Jokowi. Ini hanya bisa terjadi pada robot-robot politik. Keempat, kelompok yang suka Anies tidak akan memilih Nasdem. Karena itu beberapa survei membuktikan suara Nasdem melorot setelah pencapresan Anies. Nasdem malah kehilangan pemilih loyalnya khususnya di Indonesia bagian timur. Harapan sebelumnya elit Nasdem menduga boleh saja Nasdem kehilangan pemilih loyal di Indonesia bagian timur tapi akan dapat memilih Anies seperti di Jakarta dan Jawa Barat. Tapi ternyata tidak. Mereka yang suka Anies lebih memilih PKS atau Demokrat. Memilih capres dan memilih parpol memang tidak selalu berbanding lurus seperti rel kereta api. Karena seperti yang saya sudah bilang, kita berhadapan dengan pemilih-pemilih yang cerdas. Bukan kawanan bebek-bebek di sawah yang bisa digiring ke kanan dan ke kiri. Atau robot-robot politik yang bisa di-setel pilih capresnya yang ini dan parpolnya yang ini juga. Yang tak pernah disadari, pencapresan Anies secara tiba-tiba, secara sepihak oleh elit Nasdem seperti kawin paksa yang tidak membahagiakan pemilih Nasdem. Namanya kawin paksa tujuannya bukan kecocokan, apalagi tujuannya kebahagiaan. Tapi ada kepentingan-kepentingan lain, seperti kepentingan ekonomi, keuntungan sepihak yang hanya bisa dinikmati oleh elit-elitnya saja. Nasdem dan Anies ibarat oli dan semen yang dicoba digabungkan. Bagaimana mungkin bisa membangun sebuah koalisi yang kokoh kalau bahan dasarnya oli dan semen? Kelima, sebab deklarasi pencapresan gagal oleh koalisi Anies karena menurut Fahri Hamzah bandarnya belum sepakat. Siapakah bandarnya? Bandar apa? Ya silakan tanya ke Fahri Hamzah. Karena bandar, pencapresan Anies gagal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.